Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan literasi dan numerasi siswa-siswi di Indonesia masih tergolong rendah di antara negara-negara lain. Hal tersebut sesuai hasil survei Program for International Student Assessment PISA yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2022. Meski hasil pada tahun 2022 mengalami peningkatan 5-6 peringkat dari tahun 2018 dilihat dari berbagai aspek, namun angka literasi dan numerasi siswa-siswi di Indonesia masih tergolong di bawah rata-rata OECD. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya meningkatkan angka literasi dan numerasi siswa-siswi di Indonesia, Kemendikbudristek membuat program kampus mengajar, di mana mengajak mahasiswa untuk terjun ke dalamnya. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Beliau bernama Rizna Nurmalia Firmansyah, salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi dan merupakan salah satu peserta kampus mengajar. Baik Kak, apakah bersedia untuk saya wawancarai? Sedia. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Nah, apa sih yang mendorong kakak untuk mengikuti program kampus mengajar dan terlibat dalam meningkatkan literasi numerasi di sekolah? Yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti program kampus mengajar ya, pertama-tama mungkin karena sesuai dengan background saya yang berkuliah di FKIP ya, di Fakultas Keguruan. Dengan adanya kampus mengajar ini, saya termotivasi untuk mencari pengalaman nyata sebelum nanti terjun ke lapangan langsung sebagai seorang guru. Seperti itu mungkin ya. Selanjutnya juga karena saya ingin menambah pengalaman ya, dan banyak benefit juga yang bisa didapatkan dari mengikuti kegiatan ini. Selain menambah pengalaman, bisa juga menambah relasi dan juga melatih skill-skill yang ada gitu ya, untuk dikembangkan nantinya sebelum terjun langsung ke lapangan di guru gitu. Jadi kakak mengikuti program ini dengan motivasi bahwa ingin mendapatkan pengalaman di bidang pendidikan ya sebelum nanti terjun ke kenyataannya. Iya, supaya lebih maksimal juga gitu nanti. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, bagaimana peran kakak sebagai mahasiswa dalam meningkatkan literasi numerasi di sekolah melalui program kampus mengajar? Melalui program kampus mengajar ini, sebagai mahasiswa tentunya ya, tidak lepas dengan Tridharma perguruan tinggi ya. Salah satunya itu Agent of Change gitu ya. Seperti yang diketahui bahwasanya tingkat literasi dan numerasi siswa di Indonesia itu di bawah rata-rata ya. Nah, untuk itu sebagai Agent of Change, kita berkesempatan untuk berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu literasi dan numerasi siswa di Indonesia ya. Baik, berarti peran kakak sebagai mahasiswa di program kampus mengajar ini salah satunya sebagai agent of change ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau program untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah? Untuk meningkatkan program literasi numerasi di sekolah ya, tentunya saya dan tim Koran di kampus mengajar tersebut tidak bekerja sendiri ya. Saya terdapat rekan-rekan juga dari berbagai universitas yang disatukan dalam satu lokasi penugasan gitu ya. Nah, untuk menyusun program-program seperti itu, awal mulanya kami tidak langsung menerapkan program ya, mungkin pasti harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Untuk itu selama kurang lebih 1 bulan saya dan rekan-rekan melakukan observasi sekaligus adaptasi juga dengan lingkungan sekolah yang akan kami bertugas di sana gitu ya. Nah, setelah melakukan observasi barulah kita menyusun
mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi yang ada, utamanya di lokasi penugasan ya, di sekolah tempat penugasan saya dan tim di kampus mengajar. Nah, setelah melakukan observasi, kemudian melakukan evaluasi, setelahnya tentu saja langsung merancang program. Dan setelah dirasa program yang dirancang sudah sesuai, barulah kami mendiskusikannya dengan beberapa pihak, dengan stakeholder ya, atau pemangku kepentingan, yakni diantaranya ada dengan pihak sekolah sudah pasti ya, dan juga dengan guru pamong. Nah, setelah di ACC bahasanya gitu ya, setelah disetujui oleh pihak-pihak terkait dan juga setelah mendapatkan mungkin saran masukan juga untuk memaksimalkan program yang akan diterapkan nantinya selama bertugas. Setelahnya barulah program tersebut dirancang dalam sebuah proposal yang nantinya diserahkan ke Kementerian Pendidikan ya, ke dinas. Baik. Maksudnya bukan Kementerian Pendidikan, ke Dinas Pendidikan. Baik, berarti yang pertama itu observasi ya, Ya. Kak. Terus identifikasi masalah, lalu mendiskusikannya bersama guru-guru dan stakeholder di sana di tempat penugasan. Setelah itu mungkin memfikskan bersama kelompok, lalu menyerahkan ke Dinas Pendidikan dan mengerjakannya ya, Kak, pastinya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, apa sih strategi atau metode yang Kakak temukan yang paling efektif dalam mengajarkan konsep-konsep numerasi dan literasi kepada siswa di sekolah? Setelah melakukan observasi, mungkin juga ya setelah merancang program, rata-rata program yang kami rancang itu ya tidak lepas dari yang namanya bermain sambil belajar. Nah, sehingga program-program yang kami buat itu mengkolaborasikan antara permainan-permainan yang menyenangkan dan juga dikaitkan dengan pembelajaran numerasi dan juga literasi, berkaitan dengan karena lokasi penugasan saya waktu itu di sekolah dasar ya, sehingga mungkin harus banyak permainan karena berkaitan dengan karakteristik anak-anak sekolah dasar ya, atau yang learners gitu ya, yang masih suka bermain, sangat energik dan juga sangat imajinatif, dan juga mungkin kesulitan fokus, maksud saya sulit fokus untuk waktu yang lama, dan juga mungkin perhatiannya kadang sering teralihkan, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Oke, jadi yang sangat efektif itu kita membuat pengajaran yang menyenangkan bagi siswa. Menyenangkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak, bagaimana Kakak mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan literasi numerasi di sekolah? Dalam mengevaluasinya ya, contohnya seperti pada salah satu program yang saya sangat soroti gitu ya, program dalam peningkatan literasi itu terdapat program yang namanya itu Taman Literasi. Nah, di mana di Taman Literasi itu para siswa karena berkenaan dengan sarana prasarana sekolah yang kurang memadai ya, sehingga tidak adanya perpustakaan di sekolah penugasan saya, karena perpustakaan itu dialihfungsikan menjadi ruang guru karena tadi kekurangan sarana prasarana. Nah, sehingga selama beberapa tahun terakhir itu perpustakaan itu sudah tidak aktif di sekolah itu. Nah, untuk mengakalinya dibuatlah program Taman Literasi, di mana nantinya para siswa akan membaca 10 menit sebelum waktu istirahat maupun bisa setelah istirahat gitu ya. Nah, di mana nantinya siswa akan membaca buku-buku yang sudah kami sortir terlebih dahulu ya, sesuai level bacaan siswanya, level bacaan A, B, dan juga C, dan juga sesuai jenis-jenisnya yang setelah direvitalisasi dari perpustakaan yang belum aktif dan juga ditambahkan dengan beberapa buku-buku baru dari donasi. Nah, nanti siswa akan membaca, tapi tidak hanya membaca. Setelahnya untuk mengevaluasinya, saya dan tim membuat angket baca untuk diisi oleh para siswa. Nah, di angket tersebut berisi pertanyaan mengenai pemahaman pembacaan
pemahaman bacaan apa saja gitu ya, yang jadi setelah membaca mereka memahami apa saja dituliskan di angket tersebut. Dan juga mungkin angket tersebut telah disesuaikan ya sesuai dengan level bacaan masing-masing. Untuk yang level A mungkin ya, karena level A itu jenjangnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau level pemula ya, rata-rata level pemula yang masih belajar membaca gitu ya. Karena tidak jarang juga murid di kelas tingkat atas ya, di kelas atas di kelas 5-6 masih ada yang masuk ke level A gitu ya, sehingga disesuaikan sesuai levelnya. Jadi bukan berdasarkan kelas tapi berdasarkan level bacaannya. Nah, untuk level A itu angket bacanya itu terdiri dari identitas dan juga perasaan mereka setelah membaca. Jadi yang singkat-singkat saja gitu ya, dari mulai judul buku yang mereka baca, apa judulnya gitu ya, setelah itu perasaan mereka setelah membaca bagaimana. Jadi terdapat emotikon yang menggambarkan perasaan mereka bisa melingkari emotikon tersebut. Nah, selanjutnya juga untuk level B itu terdapat beberapa poin angket yang harus para siswa isi, yang mencakup mungkin pemahaman mengenai tema judul buku ya, mungkin tema juga hal apa yang bisa mereka ambil gitu ya, pelajaran apa yang bisa mereka ambil setelah membaca buku. Nah, untuk level C itu kurang lebih hampir sama seperti level B, namun lebih kompleks, lebih dalam gitu ya, dari mulai tokoh penampakannya, karakternya seperti apa gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu angket-angket tersebut ditilai setiap hari habis dikumpulkan oleh siswa. Nah, untuk itu dibuatlah buku besar, di mana buku besar itu mencakup data-data hasil dari angket siswa, karena angket itu kan dinilai ya. Angket itu dinilai, nilainya dimasukkan ke buku besar, dan juga setiap bulannya dibuat data statistik ya, untuk mengetahui apakah ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya di pemahaman literasi siswa ataukah sebaliknya. Dan juga mungkin untuk meningkatkan motivasi siswa ya dalam membaca, kami mengadakan reward berupa pin bos literasi. Jadi siswa yang paling rajin, yang paling bagus pemahaman literasinya di taman literasi itu akan mendapatkan reward berupa pin literasi dan juga gelar bos literasi gitu. Agar tambah semangat ya, Kak? Iya, setiap 1 bulan sekali. Dan untuk di numerasinya itu kami ada program yang namanya kartu numerasi, di mana kartu numerasi itu menggabungkan permainan kartu dengan materi-materi numerasi yang ada gitu ya. Selain itu juga untuk mengevaluasi program kan ya, bukan tadi katanya program mengevaluasi keberhasilan. Nah, mengevaluasi keberhasilan literasi numerasi juga kan di kampus mengajar itu diadakan AKM, asesmen kompetensi minimum siswa, di awal dan juga di akhir penugasan tim kampus mengajar. Nah, dari AKM tersebut bisa dinilai. Jadi untuk AKM pretest AKM kelas sendiri itu sebelum program dilaksanakan, dan untuk proses itu sendiri setelah program dilaksanakan, sehingga bisa dilihat apakah terdapat peningkatan literasi dan numerasi di siswa setelah program dilaksanakan, setelah kampus mengajar itu dilaksanakan, ataukah malah ada penurunan. Dan alhamdulillahnya di tempat penugasan saya terdapat peningkatan ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, sebelum berjalannya program tuh keadaan literasi dan numerasi mereka itu seperti apa sih pas observasi? Keadaan literasi numerasi mereka itu berdasarkan hasilnya itu untuk literasi sendiri ya, waktu itu kurang lebih di bawah 80%, dan juga untuk numerasinya hanya 13,3%, sangat rendah sekali. Nah, namun seiring berjalannya waktu ya, terdapat peningkatan juga ya untuk literasi utama ya, meskipun nilainya tinggi ya, cukup tinggi dibandingkan numerasi,
Namun hal tersebut jika dibandingkan dengan indeks yang umum ya masih jauh di bawah gitu ya. Karena juga masih terdapat kasus di mana anak-anak kelas atas masih belum lancar membaca. Dan juga ada satu kasus yang saya temukan unik gitu ya, di mana anak itu mungkin lebih bisa memahami pembelajaran dengan model visual based learning, sehingga dia itu alfabet juga belum tahu gitu. Tapi kalau misal belajarnya menggunakan berbau visual gitu ya, yang dikaitkan dengan hal-hal visual, bisa belajar. Namun itu juga kan karena kalau kelas atas itu kan ada AKM nasional ya, asesmen nasional atau iya kelas 5. Nah, sangat disayangkan anak-anak yang belum bisa membaca tersebut itu tidak bisa mengikuti, meskipun karena AMBK nasional itu kan dipilih ya orang-orang siswa-siswa tertentu. Nah, sangat disayangkan juga siswa-siswa tersebut yang belum bisa membaca gitu ya, tidak bisa mengikuti AKM nasional tersebut, dan juga kesulitan dalam pembelajaran tentunya ya, karena tidak bisa terlepas dari baca membaca kalau belajar itu ya, sehingga ada keterlambatan belajar gitu dibanding yang lainnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, apa ada tantangan yang Kakak hadapi dalam membantu siswa meningkatkan kemampuan numerasi mereka, dan bagaimana sih menangani tantangan tersebut? Untuk tantangan sudah pasti ada ya, pasti ada, apalagi anak-anak kan sifatnya itu mudah bosan dan juga sulit fokus dan sebagainya lah, ada anak-anak namanya juga ya. Nah, tapi yang tantangan paling besar itu dalam meningkatkan motivasi siswa. Karena seperti yang diketahui ya, anak-anak itu less motivation gitu ya, sangat kurang gampang turun motivasinya itu, apalagi di zaman sekarang yang sudah terkontaminasi oleh teknologi ya, sehingga anak-anak lebih suka bermain sosial media contohnya daripada belajar dan juga membaca. Nah, untuk itu untuk menghadapi tantangan tersebut ya, untuk meningkat bagaimana caranya supaya menjaga motivasi siswa tetap terjaga ya, contohnya saja ya dalam program Taman Literasi kami, selain mengadakan reward di akhir, kami juga pernah waktu itu terdapat kasus di mana anak-anak selama 2 minggu, anak-anak kelas atas ya utamanya, selama 2 minggu itu mereka yang membaca hanya 1-2 orang saja. Nah, itu sangat miris kan ya, sangat miris, apalagi anak-anak kelas 5, kelas 6 gitu kan, yang tingkat atas, yang utamanya sebentar lagi mau ujian gitu ya. Nah, untuk itu kami menyiasatinya dengan menggunakan mystery box sebelum taman literasi dimulai. Jadi sebelum taman literasi dimulai, anak-anak kan berbaris ya di arsen gitu ya, yang membaca itu. Nah, anak-anak akan membawa kertas yang ada di dalam mystery box dan dibaca isinya apa. Apabila terdapat hadiah, maka anak-anak akan mendapat reward, sehingga mereka semangat membaca. Namun terdapat juga kertas yang berisi tulisan zong atau kosong, sehingga anak-anak yang belum beruntung akan merasa tertantang, minggu depan harus dapat nih gitu. Seperti itu sih. Berarti sama ya kayak tadi, harus membuat hal yang menyenangkan dan menarik perhatian siswa ya, harus kreatifnya aja gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kakak memastikan keberlanjutan program atau kegiatan dalam jangka panjang? Untuk memastikan keberlanjutan program itu dibuat draft proposal yang sebelumnya itu, dan juga di dalam draft proposal itu kan terdapat teknis keberlanjutan program ya. Nah, di sana dijelaskan rincian programnya, keberlanjutannya bagaimana ya. Contohnya saja seperti Taman Literasi, mungkin diserahkan buku besar data literasi siswa gitu kan kepada staf atau dewan guru yang memang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Jadi setiap program kurang lebih waktu itu ada 12 program, di mana program tersebut setiap program itu terdapat para
dewan guru ataupun pihak terkait yang tentunya untuk bertanggung jawab melanjutkan program keberlangsungan program, serta diberi buku panduan program tersebut untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ini teknisnya gitu ya, seperti itu, dan juga mempermudah juga pihak yang bertanggung jawab melanjutkan program seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, apa dampak atau manfaat yang sekolah dan siswa serta Kakak dapatkan dari upaya meningkatkan literasi dan numerasi? Untuk dampaknya tentu sangat banyak ya, dampak dan manfaatnya itu terutama untuk pihak sekolah dan siswa ya. Pihak sekolah dan siswa mungkin mendapat manfaat dengan mendapat bantuan tenaga gitu ya, tenaga pengajar gitu ya, atau untuk meningkatkan tenaga bantuan juga untuk meningkatkan proses literasi numerasi di sekolah tersebut. Dan alhamdulillah dari hasil AKM kelas karena terdapat peningkatan sehingga bisa disimpulkan bahwasanya program yang kami buat itu dan kehadiran kami di sekolah penugasan itu terdapat manfaat bagi mereka, dan juga dilihat dari antusiasme siswa kepada saya dan tim selama tugas di sana. Apabila dirasa kehadiran saya dan tim kurang bermanfaat bagi mereka, mungkin mereka akan biasa-biasa saja ya, kurang antusias. Namun dengan antusias dan juga sambutan yang hangat setiap kami datang dan setiap kami pergi gitu ya, itu menjadi sesuatu yang dirasa oleh saya pribadi menjadi kehadiran saya dan tim itu bermanfaat bagi mereka. Dan untuk saya pribadi sendiri sudah pasti ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya pada pertanyaan yang pertama kan, yang tujuan saya mengikuti ini, motivasi saya mengikuti ini apa, dan motivasi dan tujuan saya di awal itu tercapai di akhir setelah mengikuti program ini. Saya jadi dapat banyak skill baru yang saya dapatkan, terutama dalam skill berkomunikasi dan juga skill mengajar di kelas gitu ya, karena kan di kampus mengajar itu kita terlibat dengan beberapa pihak yang secara usia mungkin ya ada yang di atas kita dan juga anak-anak yang ada di bawah kita gitu kan. Nah sehingga kan tidak sama cara berkomunikasi antara dengan yang lebih tua, yang yang sepantaran gitu ya, dan juga yang lebih muda dengan anak-anak. Sehingga setelah mengikuti kampus mengajar, saya jadi bisa menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan tepat dengan pihak-pihak tertentu gitu ya, seperti anak-anak dengan yang seumuran dan juga dengan yang lebih tua seperti itu. Selain itu juga dengan adanya kampus mengajar, saya mendapatkan banyak manfaat selain pengalaman dan juga relasi sudah pasti ya, karena di kampus mengajar itu tim kampus mengajar itu terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas dan berbagai jurusan gitu ya, dan juga mendapat relasi dengan para siswa dan para dewan guru, dan juga mendapat karena belajar itu seumur hidup ya, banyak pelajaran baru yang saya dapatkan dari mulai pengalaman hidup yang di-share oleh para dewan guru gitu ya, dan juga dari kisah inspiratif para anak-anak, yang itu juga pokoknya banyak banget positif lah yang saya dapatkan dari mulai peningkatan skill, relasi, pengalaman, dan banyak hal lainnya. Oke, mungkin sekian ya Kak pertanyaan dari saya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan mencoba menyimpulkan hasil dari wawancara kali ini. Motivasi kakak untuk mengikuti kampus mengajar adalah untuk mencari pengalaman tentunya dalam bidang pendidikan, karena kakak merupakan salah satu mahasiswa fakultas perguruan ya Kak, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah penugasan kakak, terdapat beberapa program yang tentunya menarik siswa sehingga siswa semangat dalam belajar.
Nah, oleh karena itu manfaatnya bagi sekolah sendiri, sekolah terbantu dengan adanya kakak dan teman-teman. Mereka bisa berkolaborasi dengan kakak. Lalu juga manfaat untuk siswa meningkat ya literasi dan numerasinya dilihat dari post-test. Dan untuk kakak sendiri manfaatnya menambah skill public speaking, relasi, mungkin seperti itu ya kak. Nah, mungkin demikian wawancara kali ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya ketika dapat saya wawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.